Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Hasan. Saya Putri Amelia Biti. Dan saya Siti Relina Pasha. Saya Sri Nurena Fadel. Kami dari kelompok 7. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, sehingga kita dapat menyelesaikan tugas video konsep kebidanan yang diberikan oleh Ibu Nurah Malayuk, STRKEP MKEP. Dan selamat datang di video kami. Nah, di sini kami akan menyajikan tentang informasi seputar yang pertama, sejarah pendidikan kebidanan di Indonesia dan di luar negeri. Yang kedua, sejarah pelayanan kebidanan di Indonesia dan di luar negeri. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang IB. Saya akan menjelaskan tentang sejarah ICM. Dan selamat menyaksikan video kami. Oke, baik teman-teman, sebelum kita menjelaskan tentang sejarah pendidikan kebidanan dan juga sejarah pelayanan kebidanan dan juga profesi bidan, IBI dan juga ICM. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa itu bidan? Nah, bidan adalah seorang wanita yang telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan yang diakui oleh negara dan memenuhi kualifikasi untuk daftar serta memiliki izin yang sah untuk melanjutkan praktik kebidanan. Oke, baik, saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan kebidanan di Indonesia dan di luar negeri. Nah, sejarah pendidikan kebidanan di Indonesia. Pendidikan kebidanan di Indonesia berawal pada tahun 1851 di Batavia oleh seorang dokter Belanda. Namun, perkembangan pesat setelah masa kemerdekaan dengan berbagai jenjang pendidikan formal. Nah, seperti pendidikan bidan lulusan SMP tahun 1950-an dan pendidikan bidan pendidikan D4 tahun 2000-an hingga program pasca sarjana S2. Oke, selanjutnya kita lanjut dengan penjelasan tentang sejarah pendidikan kebidanan di luar negeri. Nah, di sini sejarah pendidikan kebidanan di luar negeri, salah satunya Australia. Nah, Florence Nightingale adalah pelopor kebidanan dan keperawatan yang dimulai dengan tradisi dan latihan-latihan pada abad 19. Tahun 1824, kebidanan masih belum dikenal sebagai bagian dari pendidikan medis di Australia. Nah, kebidanan masih didominasi oleh profesi dokter. Nah, dan pendidikan bidan pertama kali di Australia dimulai pada tahun 1862. Baik, di sini saya menjelaskan tentang nomor 2, yaitu sejarah pelayanan kebidanan di Indonesia dan di luar negeri. Sejarah kebidanan di Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan bidan pertama dibuka pada tahun 1851 oleh dokter militer Belanda di Batavia. Meskipun tidak berlangsung lama karena kurangnya peserta didik. Kemudian dibuka kembali pada tahun 1911 sampai 1912 untuk memenuhi kebutuhan persalinan. Kita masuk di masa setelah kemerdekaan. Pada tahun 1950 sampai 1953, kebutuhan tenaga penolong persalinan meningkat dan program pelatihan sangat diselenggarakan untuk memperluas tenaga kesehatan. Pada tahun 1951, pembentukan Ikatan Bidan Indonesia atau IBI yang menjadi tonggak sejarah penting dalam organisasi profesi kebidanan di Indonesia. Tahun 1972, sekolah bidan dilebur menjadi Sekolah Perawat Kesehatan atau SKP. Tahun 1981 dibuka pendidikan Diploma 1 atau D1 Kesehatan Ibu dan Anak atau KIA untuk meningkatkan kemampuan perawat dalam pelayanan kebidanan dan kesehatan keluarga berencana. Tahun 1994, bidan ditugaskan sebagai pegawai tidak tetap atau PTT untuk meningkatkan pelayanan kebidanan di masyarakat.
Tahun 2000 sampai 2003 dibuka program D4 atau Diploma 4, bidan pendidik untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di Akademi Kebidanan. Kita masuk pada masa perkembangan modern. Sistem pendidikan kebidanan terus berkembang hingga tingkat sarjana dan pasca sarjana untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menurunkan angka kematian ibu serta bayi. Penggunaan model konseptual yang memberikan kerangka kerja bagi bidan dan memberikan asuhan kesehatan ibu dan anak. Baik, sekarang kita masuk di sejarah pelayanan kebidanan di luar negeri. Sejarah pelayanan kebidanan di luar negeri menunjukkan praktik yang sudah ada sejak zaman kuno di Yunani dan di Mesir, berkembang melalui institusi seperti rumah sakit dan sistem formal pada abad pertengahan dan Renaissance. Sejarah kebidanan di luar negeri pada masa zaman kuno atau sebelum Masehi. Di Mesir, praktik kebidanan dianggap mulai dan diberkati oleh dewa dengan bidan seperti Sipra dan Puah, dikenal dari naskah kuno. Di Yunani, pelayanan kebidanan diatur oleh undang-undang dan bidan yang sudah dimiliki anak dapat memberikan pelayanan persalinan yang dibayar. Pada zaman pertengahan di tahun 1000 sampai 1500 Masehi, di Arabia, dokter Arab seperti Rajas dan Avicenna memperkenalkan penggunaan instrumen obstetrik, sementara di dunia Islam mendukung perkembangan ilmu kedokteran termasuk kebidanan. Di Bizantium didirikan rumah sakit pertama kebidanan. Kita masuk pada zaman kebangkitan atau Renaissance, yaitu ada kemajuan dalam hal kebidanan walaupun terjadi sedikit perubahan hingga abad ke-16. Kita masuk pada abad ke-19 dan ke-20. Di Afrika Selatan, sekolah pelatihan bidan pertama didirikan pada tahun 1810, menandai awal formalisasi pelayanan kebidanan. Di Amerika, bidan belum terlatih pada awalnya, namun pada abad ke-20 mulai ada pendidikan formal untuk bidan. Di Kanada, pemerintah mulai mendirikan cabang-cabang kedokteran termasuk kebidanan pada tahun 1691, diikuti dengan pembayaran upah kepada bidan dari Inggris yang menetap di Nova Scotia. Oke, baik, itu saja. Terima kasih ya. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah IBI atau Ikatan Bidan Indonesia. Pada tanggal 24 Juni 1951, konferensi bidan pertama di Jakarta yang diprakarsai bidan-bidan senior yang berhasil meletakkan landasan dan arah perjuangan profesi. Berdasarkan konferensi tersebut, dibentuklah Ikatan Bidan Indonesia yang biasa kita sebut IBI sebagai organisasi profesi nasional dan bersatu dan berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. IBI memiliki tujuan utama untuk menggalang persatuan sesama bidan dan kaum wanita, membina keterampilan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak atau yang biasa kita sebut KIA, dan juga membantu pemerintah dalam pembangunan masyarakat serta meningkatkan martabat dan kedudukan bidan. 3 tahun setelahnya didirikanlah, tepatnya pada 15 Oktober 1994. IBI diakui secara resmi sebagai organisasi berbadan hukum dan tercatat dalam lembaga negara. Pada tahun 1956, IBI secara resmi menjadi anggota internasional atau Confederation of Midwives yang biasa kita sebut ICM, sehingga turut serta dalam berbagai kegiatan kebidanan internasional. Seiring berjalannya waktu, IBI terus berkembang, memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia dan memiliki yayasan Buah Delima untuk meningkatkan kesejahteraan keanggotaannya. Baik, itu saja penjelasan secara singkat dari saya.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ICM. ICM menurut Poltekkes adalah International Confederation of Midwives, atau dalam bahasa Indonesia disebut Konfederasi Bidan Internasional, yang bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan, pendidikan, profesionalisme bidan di seluruh dunia, dengan fokus pada asuhan yang menghormati martabat ibu dan bayi, serta memberdayakan perempuan sebagai pengambil keputusan utama dalam perawatan mereka. Organisasi ini merangka menetapkan kerangka kerja, termasuk kompetensi esensial untuk praktik kebidanan sebagai acuan global untuk pendidikan dan praktik kebidanan, peran ICM di tingkat global dan pendidikan kebidanan. ICM berperan dalam pengembangan profesionalisme. Baik, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan melalui video clipping ini. Semoga yang kami sajikan dapat menjadi wawasan baru bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan di video ini. Kami mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.